Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Ini karena menyangkut desakan dari para teman-teman saya yang dalam circle saya, dan juga memang ini sudah saatnya saya mau bongkar apa yang terjadi selama ini, siapa yang di belakang para YouTuber yang kurang lebih 4 atau 5 tahun ini terus bersuara mengenai klaim Ba'alawi sebagai durian api. Saya sebenarnya udah lama sekali ngempet ya, saya menahan sekali bahwa Awi Kertapati ini basernya seorang kiai. Bahwa Awi Kertapati ini basernya seorang Gus. Bahwa Awi Kertapati ini basernya seorang jenderal. Ini saya tegaskan sekali lagi, ini tidak ada. Saya independen. Saya bukan seperti Gus-Gus yang itu. Saya juga bukan seperti orang-orang yang mengaku Gus-Gus itu. Gus Grudak-Gruduk, Gus Mbagusi. Saya nggak seperti itu. Tidak ada yang membayar saya. Ini menyangkut harga diri saya sebetulnya. Selama 4-5 tahun, kalau Anda masih ingat, ya, saya katanya digaji oleh Gus Fuad Pleret, difasilitasi oleh Gus Fuad Pleret. Itu keliru, itu salah, itu tidak benar. Apalagi saya jadi basernya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, itu juga salah. Apalagi saya basernya PWI, apalagi PWI. Ngumpul-ngumpul dengan PWI aja saya juga nggak pernah. Kalau teman-teman di sana saya kenal itu wajar. Itu namanya pertemanan. Tapi kalau secara organisasi, saya memang bukan apa-apa. Saya juga tidak punya jabatan apa-apa. Makanya ketika PWI sekarang digunjang-ganjing begini, yang ini menurut beberapa sumber mengatakan seperti itu, banyak orang sekarang sibuk klarifikasi. Ya, saya bukan siapa-siapa, saya bukan pengurus PWI. Kalau saya sering podcast dengan Tubagus Mogi, iya benar, itu teman, itu saudara. Jadi saya sekali lagi saya tegaskan ya, saya bukan basernya kiai-kiai yang bersuara tentang klaim Ba'alawi sebagai durian api. Dan saya bukan juga jongosnya Gus-Gus yang selama ini terus bersuara mengenai klaim Ba'alawi sebagai durian api. Saya nggak ada urusannya dengan mereka. Kalau berteman, sering berkomunikasi, iya. Tapi kalau menyangkut aliran dana, menyangkut saya dibayar, enggak. Itu salah besar. Dan saya bisa pertaruhkan di sini. Nggak ada urusannya dengan orang-orang itu yang mengklaim saya ini jadi budaknya Mukimat kayak, jadi budaknya Pleret kayak, nggak ada di situ. Nggak ada. Saya murni independen. Kalaupun ada teman-teman yang mungkin saja sekarang ini difasilitasi karena atensi si A si B menjadi basernya si A si B, kemudian mempergunakan mungkin ormas yang mempergunakan mungkin apalah itu namanya, yang intinya atributnya untuk ya dapat jatah, itu saya nggak tahu. Tapi bisa jadi ada seperti itu. Tapi kalau saya, Awi Kertapati Channel, baik di YouTube, Facebook, IG, TikTok, tidak ada urusan dengan aliran-aliran dana yang sifatnya jadi piaraan untuk menyuarakan tentang Ba'alawi itu. Nggak ada. Nggak ada, sekali lagi saya tegaskan nggak ada. Jadi, kalau ada yang framing seperti itu, wah segitu amat dia mencari duitnya, taek lo. Astagfirullahaladzim. Facebook Pro dapat apa? Buat beli sebatang rokok aja udah nggak bisa. Buat beli kopi asli, Robusta 1 cangkir aja nggak bisa. Bagaimana lu ngomongin gua, waduh segitu amat sih lo cari duit, anak bini lo belum makan ya.
Jadi kalau saya mau misuh-misuh bisa, tapi kayaknya sudahlah percuma misuh-misuh gitu loh. Saya punya perusahaan di bidang digital yang masih berjalan sampai hari ini. Saya juga punya usaha lain yang itu lebih dari cukup, bahkan berlebihan untuk menghidupi kehidupan ini. Konten dapat apa gitu loh. Jadi Anda salah besar kalau tetap saya dikait-kaitkan dengan beberapa orang, saya jadi piaraannya, saya jadi basernya, saya jadi jongo, saya nggak ada. Kalaupun saya pernah datang ke Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke pondok pesantrennya, saya pulang diamplopi, ya itu wajar dong. Masa mau saya tolak? Isinya juga standar aja lah. Mungkin buat tambahan ongkos pulang saya ke Jogja, ya wajar dong. Tapi kan nggak sering ke sana. Saya juga datang juga, bahkan sering nih ke pondoknya Ki Sarip Rahmat di Pondok Cabe. Tapi ya tidak terus selalu datang ke sana pulang terus dikasih amplop. Enggak, saya juga bukan siapa-siapa kok. Saya ini apa sih? Beliau saya anggap kayak saya, sesepuh saya. Wajar lah kalau jajak ke bakso, jajak ke mie ya, ngopi wajar, tapi tidak ada di diri mereka. Kiai Imaduddin, Ki Sarip Rahmat itu terus saya dijadikan anteknya untuk lu bersolat terus gue bayar, nggak ada. Apalagi ada orang nih, sekali lagi Satgaskan yang mengatakan, oh saya ini dibayar Gus Pat Pleret. Aduh ya Allah, terima uang dari beliau aja saya nggak pernah. Maksudnya terima 2.000 perak dari beliau aja, dari Gus Pat Pleret itu saya nggak pernah terima uang seperti itu gitu loh. Tapi wajar kalau ke pondok pesantrennya waktu saya masih aktif, disuguhi kopi, dibelikan sate, dikasih makan, ya itu wajar. Masa saya mau tolak gitu loh. Tapi saya bukan basernya gitu loh, cok. Jancok kan itu. Dan kalau kita melihat sampai hari ini, Pak Alwi itu ibarat kayak ayam seperti di VT ini. Sudah dicabutin tuh bulunya. Diberondolin sampai gundul seperti ini. Tumbuh lagi, cabutin lagi. 4 tahun, 5 tahun kurang lebih. Gila apa? Dicabutin, tumbuh lagi, cabutin. Dan mereka sudah nggak bisa tumbuh lagi bulunya itu. Artinya bulu yang dimaksud di sini adalah klaim tentang mereka sebagai durian Nabi. Minimal, sekarang ini kalau Anda lihat ya, di berbagai wilayah, sudah mereka itu tidak berani lagi untuk ndawir gitu loh. Dan ada teman saya di Bogor sana, kalau mau kita lihat ya, bahwa Bogor itu kan basicnya Ba'alawi. Nah ketika ada pengajian itu, Kiai Pribumi dengan Ba'alawi itu, yang tadinya kan Kiai Pribumi nggak direken oleh jamaah. Sekarang mereka reken, ya ditempatkan kedudukannya hampir sama dengan Ba'alawi ini. Dan Ba'alawi yang dulu mungkin dipuja-puja, sekarang nggak ada, biasa-biasa saja, netral gitu loh. Artinya, klaim Ba'alawi sebagai durian Nabi ini sudah rontok seperti ayam ini yang sudah dicabutin bulunya. Jadi gundul, jadi kan tidak bisa mereka, ibarat ayam bangkok ini, yang dulunya juara sparring partner di mana-mana, sekarang sudah berondoli seperti ini kan, ya cuman celingukan begini aja, gitu loh. Jadi, ya kalau menurut saya ya, saya katakan sekali lagi, saya itu independen dari dulu itu. Semua akibat dari ini yang terjadi, misalkan ada, apa namanya, kita menggerakkan kerusuhan, itu kita sudah keliru, sudah salah gitu loh. Hajar Ba'alawi, pulangan Ba'alawi. Oke lah, itu sebatas hanya retorika yang tidak ada potensi menggerakkan massa, oke lah. Tapi kalau ini diterus-teruskan, ini juga jadi warning, jadi bahaya buat kita semua gitu loh. Emang mulangin Ba'alawi Yaman tuh nggak butuh duit apa? Jadi cobalah, kita lebih dewasa lagi, lebih punya visi ke depan lagi. Soal klaim Ba'alawi sudah selesai. Dan ini juga perlu kita pertimbangkan, kita pikirkan matang-matang. Contoh begini, ada teman-teman Banser di luar sana yang masih ngawal Ba'alawi. Atau teman-teman di luar sana yang masih mungkin mendatangi pengajian atau selawatan Ba'alawi. Apakah langsung kita hajar teman Banser itu atau teman Mukibin itu auto jongosnya Ba'alawi?
Kan nggak bisa juga serta-merta seperti itu. Contohnya begini, realnya begini. Teman-teman Banser di sana, teman-teman yang masih mendatangi pengajian itu, kan kepentingannya juga berbeda-beda. Katakanlah Banser misalkan. Besok ada Mbak Alawi datang ke A. Lo kawal ya. Oke lah, adalah uang lelahnya. Lo datang ya besok ke pengajian Mbak Alawi. Gini-gini. Adalah nanti door prize-nya dan seterusnya itu. Nah, apakah terus kita larang? Apakah terus nanti langsung wah ini auto pengkhianat bangsa? Kita pahami dulu masalahnya gitu loh. Nah, ini yang kita tidak pikirkan sampai hari ini setelah polemik ini sudah berkepanjangan seperti ini. Terus ada yang nanya lagi, lah inilah pemerintah yang tidak mau turun tangan. Loh, itu urusan pemerintah, kita biarkan saja pemerintah, mau bagaimana. Kita kan hanya menyuarakan dan jangan sampai terjadi potensi yang benar-benar akhirnya menjadi sara. Wah lo gila lo Awi Kertapati lo, gaya lo ngomong gitu sekarang, lo kayak apa dulu maki-maki Balawi. Oke, saya akuin. Tapi itu sebagai salah satu metode bagaimana berondoli bulunya Balawi atas klaimnya itu kan sebagai durian Nabi. Dan sekarang sudah berondol, ya selesai, masa mau cabutin lagi. Nah, kembali ke teman-teman Banser dan mungkin yang masih mendatangi pengajian atau sholawatan Balawi. Kepentingannya tetap semuanya berbeda. Nah, kalau ada teman Banser yang datang sebagai pengawal Balawi dan itu ada uang lelahnya, ya masa kita larang? Sementara teman-teman di Banser ini mungkin saja, mohon maaf ya, kan bisa juga tidak seberuntung Anda semua yang sekarang mungkin kerja kantoran, punya bisnis besar yang istilahnya jelas penghasilannya. Kalau teman-teman kita yang di Banser itu mungkin serabutan kerjanya, masa terus kita harding, wah mukhibin loh, ya kan nggak bisa begitu juga. Itu kita serahkan lagi pada mereka semua. Yang intinya kan tidak terkait dengan klaim Mbak Alawi sebagai durian Nabi kan, yang saya bilang sudah selesai gitu loh. Nah, atau begini, kita contohkan misalkan, Anda pasti ingat bagaimana Ki Said Akil Sirot pernah ceramah di gereja. Berani nggak mengatakan Pak Kiai itu langsung murtad, langsung Nasrani, langsung Yahudi? Anda berani nggak mengatakan ke Ki Said Akil Sirot seperti itu? Coba kalau berani. Videonya masih ada. Kalau nggak percaya, tanya langsung ke beliau langsung. Itu sebagai contoh, saudara. Sebagai contoh, teman-teman. Bahwa intinya sampai hari ini, clear sebetulnya. Kalaupun itu menimbulkan, misalkan, wah ini nanti Balawi akan menguasai, sangat tidak mungkin dan sangat potensinya kecil karena sudah diberondoli bulunya, udah habis-habisan Balawi itu. Dan saya pernah melihat video beberapa saat yang lalu, Viti ya, itu antar Balawi ini sekarang saling hantam gitu loh. Saling bertengkar, nggak tahu ya apa yang dipertengkarkan. Ya sudah, biar mereka bertengkar sendiri aja, kita ngelihat nonton aja gitu loh. Jangan sampai terus kita sekarang ini ya kembali diadu domba kayak kemarin. Kan sudah selesai, adu domba itu udah selesai. Pagelaran yang ketipang-ketipung ajar perang narasi kan sudah selesai. Wah, terus bagaimana Awi Kertapi selanjutnya? Ya kita fokus pada gerakan politik mereka. Kira-kira membahayakan nggak terhadap bangsa ini? Yang kita ingatlah bagaimana jejak digital Rizik Syihab beberapa saat yang lalu dengan HTI, dengan Al-Qaeda, ada PT-nya, Anda pasti lihat juga. Itu yang kita terus awasi seperti itu. Jadi bukan lagi tentang klaimnya sebagai durian Nabi. Masyarakat sudah cerdas semuanya. Kalaupun ada yang masih baru-baru, mungkin ya pasti mereka akan cepat melihat konten-konten kita lah. Kalau ini terus dibahas sampai melebar kemana-mana, saya pastikan akan blunder nanti. Dan kita justru akan dicap sebagai mengganggu stabilitas lewat sosial media gara-gara terlalu over menyuarakan tentang klaim Balawi sebagai durian Nabi. Nanti kita yang disalahkan. Saya bukan ngomong seperti ini, wah lo sekarang udah mulai ciut nyali. Saya nggak ada urusan dengan nyali ciut dan telek bencet, nggak ada urusannya. Saya independen, dan ini kan salah satu bentuk bahwa
Demokrasi itu adalah menyuarakan pendapat kita di depan publik. Kurang lebih seperti itu. Memang tidak apa adanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.